Udah hobi banget jualan karena ngerasa kalau jualan tuh enak aja gitu, dapat duit sendiri gitu kan. Makanya dari kecil dan sampai sekarang sih jualan itu udah saya jadiin hobi. Ya kayak gue pengen ini tapi nggak punya uang, minta orang tua malu gitu kan. Pas udah aku jualan ini, aku udah nabung uang untuk membuka usaha lagi, untuk buka cabang. Tapi udah kekumpul uang ini, uang itu hilang. Waduh, Ya kayak nyesek banget ya. nyesek banget, kayak dukanya banyak banget ini gue jalanin gitu. Waktu itu pernah ngalamin, ini pas masa jualan akritnya ya. Iya. Itu udah pernah ngalamin pas videonya itu kan booming nih FYP gitu kan. Hampir notifikasinya sampai jebol gitu ya. Terus di situ pas banget produk lagi laku-lakunya tapi katalognya keblokir. Halo Sobat Disdik, selamat datang di episode 2 Digitak. Nah, di episode kali ini kita bakal kedatangan dua cewek keren yang bisa matahin stigma kalau kuliah itu nganggur dengan biaya nongkrong pas SDIS. Nah, ini ada Kak Angel dan Kak Maya. Saya halo dulu dong, Kak. Hai. Boleh kenalan dulu nggak sih nih biar Sobat Digital bisa kenal Kakak nih? Boleh. Perkenalkan, nama aku Angelita Sagala. Perkenalkan nama saya Kak Angel dan Kak Maya. Halo. Perkenalkan nama saya ada 3 kata. Siti Maya Nirum tapi biasa dipanggil Maya. Oke, halo Kak Maya. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih ya, awal Kakak buka bisnis tuh karena memang passion Kakak atau memang tugas kuliah Kak? Atau gimana nih Kak? Kalau aku karena dari passion dan suka jualan ya, karena dari SMP juga SD aku suka membantu orang tua aku jualan, SMP aku juga suka membantu jualan-jualan, dan kebetulan pas kuliah ditugasin buka usaha, dan di situ aku kesempatan untuk membuka usaha Oh aku ini. iya, karena memang passionnya mungkin udah dari lama ya. Iya. Terus kebetulan dikasih wadah di kuliah, jadi Iya. akhirnya diseriusin di sini ya Betul, Kak. iya. Oke, kalau Kakak gimana? Kalau untuk saya sendiri sama ya kayak Angel, dari kecil udah hobi banget jualan karena ngerasa kalau jualan tuh enak aja gitu, dapat duit sendiri gitu kan. Makanya dari kecil dan sampai sekarang sih jualan itu udah saya jadiin hobi. Udah jadi hobi, di berkelanjutan terus ya Betul. sampai sekarang. Oke. Terus gimana nih Kak? Biasanya kan kalau Gen Z itu kan kalau awal mulai jualan tuh suka gengsi. Gimana sih kalian biar nggak gengsi gitu? Dulu aku sebelum jualan juga kayak malu gitu, kayak kok gue jualan di kaki lima sih. Tapi pas lama-kelamaan tuh itu tuh kebuang, karena kayak kan yang ngasih makan bukan dia. Gue nyari duit buat gue sendiri untuk nge-happyin diri gue sendiri. Jadi pas dia bilang kayak gitu, kayak gue bisa ngebuktiin kalau lu ngomong kayak gitu, gue buktiin gue bisa. Semakin kita direndahin, semakin kita tunjukin kita bersinar. Betul ya. banget, Kak. Oke, Betul. Oke. Kalau Kakak? Kalau untuk saya sih dari dulu nggak ngerasa gengsi ya. Mungkin karena masih kecil. Iya. Tapi pas sekarang tuh pernah ada yang ngatain kayak gini, buat apa sih lu sekolah gitu terus jualan COD-an kayak ketemuan gitu panas-panasan kan. Tapi dipikir-pikir lagi, ya ngapain malu gitu kan, selagi jualan kita halal juga ya udah Dijalanin ya, justru karena masih kecil belum kenal gengsi mungkin ya, betul. makin gede makin banyak omongan-omongan orang jadi kayak aduh kok aku kayak gini ya, terus akhirnya tetap dilanjutin. Wah itu keren sih. Iya ya, keren banget ya Kak. Nah terus kan banyak nih biasanya Kak mahasiswa yang pengen banget jualan tapi takut nih waktunya kebagi, takut keteteran, entah tengah sama deadline tugas yang banyak. Gimana sih cara Kakak ngatur waktunya? Kalau aku ngatur waktu itu, jadi kalau udah selesai jualan itu jam 9, aku langsung belanja dulu, terus aku packingin untuk karyawan besoknya supaya gampang. Nah, jadi sebelum aku kuliah tuh urusan rumah juga harus selesai dulu. Jadi jam 10 aku kuliah, jam 4 kadang jam 5 itu selesai kuliah, itu aku nggak langsung pulang. Aku langsung lagi rapat, entah itu rapat organisasi atau ada kegiatan lainnya. Sorry, rapat organisasi, ikut organisasi juga? Ikut. Masih sempet, keren banget ya teman-teman. Udah jualan, bisnis, masih ikut organisasi. Ikut. Capek tapi Kak? Ya kalau kita happy, enjoy ngejalaninnya tuh nggak capek. Karena suka, Suka, senang, jadi iya. capek pun dilakuin. Hilang capeknya. Iya bener, hilang capeknya. Yang penting lo sambil dijalanin terus Betul. have fun ya. Oke. Kalau Kakak? Kalau untuk saya sendiri lebih bisa memanage waktu sih. Kayak misalkan
tugas mana dulu nih yang harus dikerjain. Nah, itu yang harus kita kerjain. Untuk orderan biasanya kalau misalnya ada yang mesen nih, kebetulan sistemnya kan PO ya. Jadi nggak terlalu terburu-buru banget gitu. Ditambah kan kuliah, rumah saya kan jauh ya dari Cawang ke sini gitu. Itu makan waktu 1,5 jam. Nah, itu bisa kalau Angel kan mungkin lebih cepat ya, jadi bisa buat masak segala macam. Tapi kalau saya tuh pagi-pagi tuh udah harus berangkat gitu, makanya habis kuliah langsung ngerjain pesanan kayak gitu. Kalau kakak sendiri bisnisnya tuh apa kak? Kalau untuk bisnis saya itu bisnis hadiah ya, tapi untuk sekarang yang lagi booming itu yang akrilik custom sih. Kalau custom gitu berarti pre-order kan? Oh, betul. Untuk jangka waktu berapa lama pesanannya itu kira-kira berapa hari kak? Untuk kalau misalnya ada yang order cuma Iya, satu, betul. biasanya itu cuma 1 hari sampai 2 hari. Jadi, tapi kalau misalnya untuk ordernya banyak itu bisa sampai seminggu bahkan. Paling banyak pesanan pernah ada berapa kak? Untuk orderan paling banyak waktu itu satu orang ya order itu sekitar 300 lebih. Itu buat acara kelulusan sekolah. Waktunya? Itu waktu itu seminggu sih. Seminggu udah langsung jadi? Berarti kekejar-kejar sendiri kah ngerjainnya atau dibantu? Kalau untuk ngerjainnya dibantu sih sama bapak saya sendiri gitu. Oke. Kalau Kak Angel, produk yang dijualnya? Aku lebih fokus ke dessert, salad buah dan puding. Oke. Berarti Kak Angel udah ada karyawan ya? Karyawannya udah ada, tapi untuk sementara ini aku jualannya online dan open PO. Oke. Berarti jualannya lebih fokus ke online-nya. Iya. Kakak juga lebih Iya. fokus ke online-nya. Oke. Nah, terus kalau untuk modalnya Kak, modal pertama itu uang tabungan Kak ngumpulin atau memang udah ada? Untuk modal, kalau untuk modal itu saya dari orang tua dan kebetulan emang biaya awalnya itu emang lumayan gede, jadi untuk pengembalian modalnya itu cukup lumayan lama kalau untuk modal. Ya karena mungkin butuh banyak peralatan Iya, yang betul. lumayan ya, jadi agak lama. Tapi kalau untuk sekarang udah balik modal? Untuk sekarang udah alhamdulillah balik modal karena saya jualannya itu dari tahun 2020 pas Covid gitu. Karena emang lulus sekolah, nunda kuliah juga kebetulan. Jadi bingung kan mau nyari kerja atau kuliah. Nah, di samping itu karena biayanya belum ada jadi udah jualan aja gitu. Oke. Berarti sambil ngisi waktu luang Iya, terus betul. coba-coba jualan. Tapi keren ya, udah bertahan 4 tahunan, hampir 4 tahun. Wah, luar biasa banget ya, Kak. Terus kalau Kakak sendiri? Kalau aku awalnya itu dimodalin sama orang tua, waktu itu aku minjem awalnya itu 2 juta untuk membuka salad ini, dan aku kembaliin ke orang tua itu setelah aku jualan 3 minggu salad buah. 3 minggu Iya. langsung balik modal. Iya, Waduh, puji luar Tuhan. biasa banget ya. Iya. Berarti memang minatnya banyak ya Banyak, dessert itu. betul. Suka dibawa kuliah nggak sih Kak kalau dessertnya? Paling aku bawa kuliah kalau aku kayak open PO gitu doang sih, tapi kalau sekarang jarang. Oh, berarti kalau misalnya ada yang order dibawa, tapi kalau misalnya nggak ada memang enggak ya? Enggak, iya. Oke. Terus kalau misalnya promosinya gimana nih Kak? Gimana caranya biar dikenal gitu kan produknya Kakak? Kalau aku sih awalnya itu mulut ke mulut ya Kak. Dan aku juga membuka usaha salad buah ini offline itu dekat sekolah sesuai target pasar aku gitu loh. Jalanannya strategis, mulut ke mulut, dan aku juga promosin ke FB dan Wawa juga. Oke, berarti memang sudah sengaja gitu ya jualannya di dekat-dekat Iya, dekat, SD ya. gitu. Karena kan ibu-ibunya menjemput sekolah nungguin otomatis beli dulu, terus iya, anaknya benar, pulang benar. sekolah, mama mau beli salad gitu. Iya, benar-benar juga ya. Biar nanti dapat cuannya lebih Iya, banyak. betul. Oke, kalau Kakak? Kalau untuk saya sendiri pertama sih emang dari mulut ke mulut juga, terus merambah ke Wawa juga kan. Nah, itu harus perbanyak kontak juga sih. Percuma kalau misalnya kita jualan, orangnya yang tahu tuh itu aja kan. Nah, terus inisiatif sering bikin konten Konten promosi? Iya, promosi produk gitu. Soalnya kalau misalnya kita jualan produk nih ya, terus yang tahu orangnya itu aja kan belum tentu orang itu beli produk kita gitu. Betul. Malah Iya. kadang orang dari luar yang beli Iya, produk betul. kita, bukan orang-orang Betul. dekat ya. Jujur untuk produk saya sendiri ya kalau di daerah saya kurang banyak peminatnya ya, mungkin entah karena kemahalan atau emang banyak produk hadiah yang lain mungkin ya yang jadi minat mereka. Jadi untuk produk saya kebanyakan yang order dari luar Pulau Jawa sama di sekitaran sini juga sih.
Mungkin karena konten juga ya Kak, Iya. kan the power of social media sekarang memang luar biasa banget. Jadi sampai bisa dikenal. Iya, Wah, betul. luar biasa ya. Tapi kalau misalnya awal konten itu suka agak malu atau gimana gitu? Kalau untuk konten kebetulan saya cuma jarang nampakin muka ya, jadi cuma kayak kontenin produknya aja gitu, kayak taruh di meja terus divideoin kayak gitu. Jadi nggak terlalu malu sih, mungkin karena cuma kayak gitu aja. Berarti lebih fokus ke tonjolin produk, produknya itu ya. Oke, oke. Terus kalau misalnya gimana sih Kak ceritain, kalau usaha kan pasti ada naik turun ya. Boleh nggak ceritain gimana naik turun usahanya kalian, suka dukanya gitu. Wah, suka duka nih banyak ya Kak, kalau suka duka bisnis Pasti ya, gitu. Kak. Kayak aku waktu awal buka bisnis ini nggak yang segampang sampai sekarang. Awal buka itu aku memang udah langsung ngadain karyawan dan aku sudah memanggil dia ke rumah, kayak aku harus lihat dong kriteria karyawan aku gimana. Betul. Oke, udah deal sama beliau ini. Besok aku udah bilang, besok datang jam 8 ya. Terus kata dia, oke. Untuk besoknya aku udah buka, aku udah sediain semua buah, udah kayak udah fresh gitu loh. Dia tinggal masukin ke cup. Aku nungguin sampai jam setengah 9, jam 9 tuh dia nggak datang-datang Kak. Aku telepon, aku WA, dia ngeblokir aku. Jadi kayak, aduh aku udah gimana-gimana. Sedangkan aku di situ ada jadwal kuliah jam 10. Aku langsung ngambil posisi kayak langsung aku promosiin lagi di Facebook, nyari lowongan kerja supaya nge-handle ya sehari itu juga nggak apa-apa deh, yang penting ini buah yang udah gua kupas semalaman ini bisa laku gitu. Iya bener-bener. Tapi memang kalau misalnya kita lagi panik itu suka ngeblank. Iya. Tapi untungnya langsung cepet Langsung ya ambil cepet, solusinya. iya. Bener-bener. Dan kalau emang karyawan itu kan agak hektik ya, apalagi Betul, soal jaga iya. toko, takutnya dia tidak bisa amanah, itu memang luar biasa banget ya Kak. Dan ada satu lagi Kak, waktu pas udah aku jualan ini, aku udah nabung uang untuk membuka usaha lagi untuk buka cabang. Tapi udah kekumpul uang ini, uangnya tuh hilang. Waduh, Ya, kayak nyesek banget ya. nyesek banget, kayak dukanya banyak banget ini gue jalanin gitu. Namanya juga berproses pasti selalu Iya, ada betul. dukanya. Kayak gue udah senang banget pengen buka cabang lagi, udah buka kedua, tapi ya mungkin belum rezeki kita ya, Tuhan belum mengizinkan kita. Benar. Disuruh fokus dulu sama Iya. cabang pertamanya, sama yang utamanya dulu, baru nanti mungkin after dari ini langsung bisa Amin, buka amin, cabang. amin. Kakaknya? Kalau untuk naik turunnya pasti ada ya di setiap usaha. Untuk usaha itu, waktu itu saya pernah ngalamin modalnya nggak balik. Itu gara-gara jual hampers, ambil keuntungannya sedikit. Oh, mepet, Oh, tidak diperhitungkan. Iya betul, itu waktu masih belum kuliah sih, jadi belum tahu teknik-tekniknya Iya, gitu. masih meraba-raba ya, Kak. Terus sempat di situ bingung ya, kira-kira jualan apa lagi ya gitu yang bisa ngebalikin modal gitu kan. Terus akhirnya kepikiran lah buat usaha akrilik itu, akrilik custom. Itu awalnya terinspirasi dari di e-commerce juga sih, ngeliat kayak punya orang nih bagus nih, cuman bedanya dia tuh ukurannya lebih kecil. Nah saya modifikasi lagi lah lebih besar. Terus pertama dipromosin dulu tuh. Alhamdulillahnya ada yang minat, satu orang tapi yang minat. Setelah itu langsung dibuat. Nah udah jadi nih pesanan orangnya. Nah itu langsung dipromosiin dari situ. Oh, dia promosi dengan sukarela karena mungkin produknya bagus. Jadi Iya, kalau memang kayaknya produk sih. bagus tuh customer juga sukarela memproduksi. Iya. Terus juga waktu itu pernah ngalamin, ini pas masa jualan akriliknya ya, Iya. itu udah pernah ngalamin pas videonya itu kan booming nih FYP gitu kan, hampir notifikasinya sampai jebol gitu ya. Terus di situ pas banget produk lagi laku-lakunya tapi katalognya keblokir. Kenapa tuh kalau kayak gitu, Kak? Itu gara-gara ada pihak aplikasi ketiga. Waktu itu saya juga belum tahu karena di situ saya nyantumin aplikasi lain di foto katalognya, jadi tiba-tiba diblokir. Padahal itu udah sayang banget ya, maksudnya udah 1000 yang beli, itu 1000 orang. Berarti mulai dari awal lagi. Iya, makanya di situ pas banget di situ. Kalau di situ masanya waktu kuliah ya, jadi bingung gitu. Pas banget butuh buat biaya bayar kuliah, tiba-tiba katalog produknya keblokir. Gitu. Untungnya nggak nyerah ya. Kalau Iya. nyerah mungkin nggak akan nyampe kayak Iya sih, sekarang. betul. Iya, memang harus berusaha terus sih, Kak. Apalagi kan kalau bisnis, kalau kita gampang nyerah yang ada nanti bisnis kita nggak jalan. Iya betul. Kayak gitu kan.
Terus ada nggak sih nih, kan kalau after suka duka tuh biasanya bakal ada momen kayak kita ngerasa akhirnya udah nyampe di titik ini gitu loh, kayak ih bangga banget sama diri sendiri, luar biasa ya ternyata bisa ngelewatin yang kemarin itu loh gitu. Ada sih Kak, kayak sekarang kayak bayar kuliah sendiri, terus juga ngebeli yang dulu-dulunya kayak gue pengen ini tapi nggak punya uang, minta orang tua malu gitu kan. Kayak gue sekarang bisa beli yang gue pengenin dulu gitu loh, terus ngebuktiin sama ngomong yang kayak ngapain lu jualan, ngapain lu segala jualan-jualan gitu kan. Kita harus ngebuktiin ke mereka Kak kalau kita ini bisa ngelewatin yang dulu-dulu dia jelek-jelekin itu. Iya, ngebayar omongan mereka. Mereka ya. betul banget Kak. Soalnya kalau misalnya direndahin memang iya sih kita harus. Kita harus ngebuktiin kalau gua mampu. Jadi kalian, kalau misalnya kalian takut, jangan takut. Kalau di ngerendahin, jangan malah jadi kayak Down "Ih, aduh, gitu." down, nggak Iya, boleh ya guys. tidak boleh. Contoh mereka berdua. Sekarang bisa bayar kuliah sendiri. Kasih tepuk tangan dulu. Kalau kakaknya? Kalau untuk kebanggaan sih pasti ada ya. Itu saya pertama bisa bayar kuliah sendiri sama kayak Angel. Dari yang tadinya tuh niatnya antara kuliah enggak itu karena gara-gara nggak punya biaya buat kuliah gitu kan. Nah akhirnya jualan si akrilik inilah yang bisa ngebawa saya gitu sampai di sini gitu. Wah, luar biasa. Terus juga saya sebenarnya dari kecil pengen banget punya kamera. Nah itu terus sekarang alhamdulillah udah punya berkat jualan itu gitu. Dari kamera itu juga saya bisa menghasilkan duit, kayak saya suka ngambil job buat foto tunangan, terus juga kayak buat akad nikah itu saya berani ambil. Terus sama kalau misalnya ada yang pengen hunting gitu kan, kayak foto-foto di mana itu saya ambil juga. Tuh. Oke, berarti fotografer juga ya Iya, diambil betul. ya Kak? Oke, luar biasa banget padahal cewek-cewek Serba bisa dia mah. perempuan. Selagi menghasilkan uang sih saya gas terus Gitu, gitu. mantap. Gak usah mikirin kata orang. Iya. Bener-bener the real perempuan hebat ya teman-teman, luar biasa banget. Wah, kita kasih tepuk tangan lagi. Nah, terus kita masuk ke segmen di DJ Games. Kali ini nanti kita bakal sebutin nanti saya kasih dua pilihan. Nah, terus nanti kakak pilih cepat gitu ya, kayak this or that gitu. Waktunya cuma 5 detik, nanti kakak sebutin ya. Pertanyaannya, pilih dagang online atau offline? Online. Online. Kenapa? Karena lebih cepat sih peminatnya. Kalau offline itu yang tahu orang itu aja, tapi kalau online tuh seluruh Indonesia tahu gitu kita jualan. Oh, jadi lebih banyak ya ternyata. Iya, pasar penghasilan massal juga gitu. lebih cepatan online sih. Oke. Pilih bangun pagi atau kerja lembur? Kerja lembur aku. Aku juga sama kerja lembur karena nggak bisa bangun pagi. Berarti kalau misalnya ada pesanan pagi gimana dong? Ya kerjain di sebelum itunya gitu. Oh, hari sebelumnya. Jadi mending lembur tidur pagi daripada iya. bangun pagi ya? Iya, waktu itu pernah sih ngerjain orderan dari pulang ke kampus, terus tembus lagi pagi lagi. Itu waktu orderannya pas banyak. Wow. Jadi terus habis bikin orderan langsung pergi ke kampus. Bayangin tuh. Nggak pagi. tidur? Enggak. Tidurnya di motor. Gimana pas Waduh, gini tuh? tapi agak bahaya ya Kak kalau Iya tidur di sih. motor. Cuan gede atau pelanggan yang real? Pelanggan yang loyal. Kenapa tuh? Karena kalau pelanggan royal ya pasti bakal beli lagi. Bahkan mereka juga bakal nyaranin ke orang lain mungkin untuk Iya. produk kitanya gitu. Kayak mulut ke mulut gitu. Oh, lebih malah dapet Mm-mm. cuan yang banyak ya, tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Iya betul. Shopee atau TikTok Shop? Untuk saya Shopee. TikTok Shop. Aduh, kenapa nih? Tapi Ada perbedaan ya. gue nggak ke TikTok sih. Terus ke Mungkin belanjanya ya di TikTok Shop aku. Beli peralatannya Beli mungkin ya peralatan kayak aku di TikTok tempatnya. TikTok Shop. Kayak karena menurut aku lebih cepat aja gitu Kak pengirimannya. Kayak hari ini aku pesen, besoknya tuh kadang nyampe. Kadang kan aku ngebutuhin juga cepet-cepet ya. Besoknya nyampe, jadi kayak ya udah nyaman aja di TikTok Shop. kalau kalian kenapa? Kenapa pilih toko oren ya yang itu?
Karena dia itu lebih nggak terlalu ketat banget sih kalau dibandingkan sama di TikTok itu. Misal nih ada orderan, nah orderan sekarang nih harus dikirim hari itu juga, jadi saya keteteran gitu kalau untuk di TikTok. Jadi dia tuh nggak bisa pre-order gitu ya? Bisa, tapi dia itu kalau misalkan pre-order itu harus ada tambahan biaya lagi, dan itu pun kudu di ACC sama pihaknya gitu. Berarti itu biaya tambahannya dari kitanya? Iya, kita yang jadi barang kita itu misal harganya 30.000, nah itu bisa bersihnya kita dapat 24.000 bahkan 23.000. Oh gitu, potongannya lumayan Iya ya? gede, tapi kalau di toko oren ini lumayan kecil juga. Terus dia tuh kalau pre-order nggak perlu harus ngajuin gitu, kita tinggal klik aja itu udah bisa. Oh oke. Oke kita lanjut ke yang terakhir, kerja tim atau solo player? Aku kerja tim. Aku juga sama. Karena kan pesanan kita apalagi kan salad tuh motong-motongin buahnya banyak. Jadi kita butuh orang untuk ada yang bagian motong semangka, motong melon, motong ini. Jadi kalau sendiri apalagi pesanan yang banyak itu pasti keteter banget sih, Kak. Iya bener. Memang butuh tim ya? Iya. Oke. Kalau kakak sendiri timnya? Biasanya dari rumah atau? Kalau untuk timnya dari rumah sih, kebetulan keluarga saya tuh pada ngebantuin gitu. Jadi misal saya nih edit fotonya dulu, terus nanti bapak saya tuh yang bagian packing barang sama nganterin ke jasa kirim gitu. Oh oke. Berarti memang saling membantu ya? Jadi kayak bisnis keluarga ya? Iya betul. Iya. Bener. Tapi ada nggak sih Kak omongan yang menurut kakak kayak aduh sakit banget kok aku diremehin segininya? Pernah Kak, kayak bilang, lu ngapain sih cewek kuliah, nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Kayak, lah gue kan kuliah untuk anak gue nanti. Kita juga walaupun kita nanti di dapur, kita sebagai ibu, kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwa mama bisa. Iya gitu. bener. Padahal kan ibu kan memang guru pertama anak ya, Betul. jadi harus punya wawasan ya Kak. Heeh. Pun dapurnya pasti lebih estetik. Iya, lebih Betul. beda dapurnya. Iya, nanti itunya banyak itunya kitchen setnya. Udah pasti kesenggara lebih banyak Betul. daripada ibu-ibu yang lain. Betul, yang ngeramehin belum tentu kuliah. Belum tentu nanti anaknya bisa kita diajarin kayak begitu kan. Iya benar. Memang kalau perempuan itu sekarang banyak banget dipandang sebelah mata ya. Betul. Dianggapnya buat apa sih? Buat apa? Iya buat apa kuliah kayak gini ujung-ujungnya di dapur. Lihat dulu dapurnya kayak gimana. Waduh. Serem banget Jangan ini lupa Kak. ya guys, nanti lihat dapurnya mau kayak gimana. Iya. Jangan diremehin. Justru karena kita perempuan gak sih, kita harus bisa kasih lihat kayak kita tuh bisa loh berdiri Iya. dengan kita sendiri. Betul Kak. Supaya kita nggak diremehin ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Seru banget ya jawabannya. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, kita lanjut nih Kak. Pertanyaan terakhir nih. Tips buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen mulai usaha tapi masih ragu Kak. Ada nggak sih kayak tips sama pesannya buat mereka biar mereka tuh terinspirasi untuk mulai gitu bisnisnya? Kalau untuk tipsnya sih, yang pertama kalau usaha itu jangan takut ya. Jalanin aja dulu, masalah laku nggak laku itu belakangan gitu. Kalau untuk saya, untuk pesannya sih buat mahasiswa jangan pernah malu buat jualan. Kalau misalnya jualan kita halal, terus nggak ngerugiin orang itu ya udah jalanin aja gitu. Iya bener banget. Kalau kakak? Kalau aku juga jangan takut mengambil sebuah resiko. Kalau lu udah membuka usaha itu, ya mau nggak mau lu ambil resiko itu. Tapi kan itu cuma di awal doang. Nanti lu di akhirnya tinggal menikmati doang. Iya kayak kita aja. Iya, jangan takut, dan pesannya juga jangan pernah malu. Apalagi kita kan yang Gen Z ini Kak, kayak ih gue malu banget, gue pengen di kantoran. Kantoran aja butuhnya pengusaha gitu loh. Iya bener banget. Kalau kita pengusaha kita butuh karyawan dong. Kita yang rekrutmen karyawan. Kita Kalau yang ngatur sendiri ya? betul, suka-suka kita kan, kita yang punya usaha. Kalau kantor lu masuk jam 8 lu harus masuk jam 8. Kalau pulang jam 5 harus pulang jam 5. Kalau kita pengusaha, kita yang buka usahanya, kita mau masuk jam 10 bebas gitu kan. Buka jam berapa juga ya? Oh Iya. bener banget ya. Jadi kayak kita Suka-suka yang ngatur kita. sendiri. Iya, nih. heeh. Emang sih bener-bener. Hidup yang tidak dipertaruhkan nggak akan pernah dimenangin teman-teman sebenarnya. Jadi kita harus berani mempertaruhkan supaya kita bisa dapat hasilnya. Sekarang dapat hasilnya udah enak banget dong berarti. Gitu kan. Enak. Jalan-jalan juga pakai uang sendiri ya. Aduh. Kita kan pernah ke Jogja itu ya. Aduh. Ke Jogja. Oh ke Jogja nih, gara-gara buka bisnis laku terus kita ke Jogja Iya. jalan-jalan. Oke, luar biasa banget ya.
Oke teman-teman, nah buat kalian yang minat untuk akrilik, membeli akriliknya dari tadi, terus juga ada jualan saladnya, nanti itu bakal ditulis di bawah sini Instagramnya ya Kak ya. Betul. Jangan lupa di order karena udah pasti enak dan bagus-bagus banget. Dan obrolan kita seru banget ya bareng Kak Maya, bareng Kak Inggil, sangat menginspirasi banget. Semoga teman-teman yang nonton bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang minat untuk membeli akrilik atau membeli dessertnya, kalian nanti bisa cek di Instagram sini dan ada contohnya. Boleh Kak mau minta contohnya? Boleh, ini contohnya. Nah ini salah satu produknya ya guys. Kalau untuk ini produknya dari teman kita ya Jel. Iya, ini bucket by Philly. Wow. Oh ini juga contoh akriliknya ya Kak? Ini Iya, ada di ini depan. juga. Oh di depan Akrilik. juga ada. Terus juga selain jual akrilik juga kita juga jualan gantungan kunci kayak gini. Wah bagus banget ya. Ini bisa custom teman-teman. Jadi kalau Bisa. misalnya mau order, jangan lupa di order. Nanti ditaruh di bawah sini untuk Instagramnya dan info lebih lanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan yang pasti jangan lupa pantengin terus Instagram, sosial media Himabida dan Prodi Bisnis Digital. Digital.